Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini, tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang pertama namanya keluarga Yosua. Yosua ini adalah seorang abdi Musa. Ia yang selalu mengawal Musa, membawakan tasnya Musa kemanapun Musa dipanggil oleh Tuhan. Yosua lah yang dipercaya untuk meneruskan mimpi bangsa Israel masuk ke tanah. Dan pada akhir hidup Yosua, dia menantang bangsa Israel. Hari ini silakan kamu pilih, kepadanya nenek moyang kamu beribadah atau kepada Allah. Lalu Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan yang tepat. Dalam Timotius dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu harus latihan. Ya, Pak Martinnya harus latihan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Kita ada di sini, ada janji. Kita fitness, kita senam, itu gunanya terbatas. Kalau sudah oma-oma sudah tidak bisa lagi senam, fitness, tidak bisa lagi. Tapi beribadah sampai tua tetap bisa beribadah. Kenang-kenangan. Saya punya teman, dia berkata begini, saya lebih baik disuruh mencangkul di sawah 1 hari daripada disuruh berdoa. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Lalu ada orang yang menganggap doa, dia orang di Manado, dia kerja di kapal, pulang kampung karena turun dari kapal. Lalu dibuatlah, kebetulan ada tetangga majelis minta supaya bapak yang baru turun dari kapal ini pimpin doa. Disitulah tempat saya untuk berdoa. Kemudian dialihkanlah doa itu kepada orang lain. Minggu depan betul dia buat syukuran di rumah. Dan selama 1 minggu itu dia sudah konsep itu doa. Sekarang kita akan menikmati berkat Tuhan yang tersedia. Maka kami mohon kepada Bapak Frans untuk memimpin kita dalam doa. Dengan langkah yang tegap, Bapak Frans maju ke depan. Lalu dia mengambil secari kertas dari sakunya. Dia ingin membaca doa yang sudah dikonsep. Lalu saudara, apa yang terjadi? Ternyata dia salah ambil kertas. Yang diambil itu adalah surat jalan. Kalau dulu-dulu kan kita kemana-mana masih surat jalan, toh. Saya ke Papua, ke Sumatera itu harus lengkap dengan surat jalan. Karena selalu dipanggil ke Danambil, ke Kodim, harus lengkap. Lalu dia berkata, mari kita berdoa. Semua yang menantikan dengan ini.
sini atau dipercayakan doa, itu bisa keringatnya seperti biji jagung. Ya. Tapi orang berkata Allah bisa karena biasa. Hari ini kata-katanya aku. Tapi besok disuruh lagi sudah mulai lebih bagus. Besok lagi lebih bagus. Tapi bukan karena bagus, karena pintar kata-kata, tapi bagus karena dia punya hubungan dengan Tuhan yang Esa. Amin. Dia kenal Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena kita tahu kita ada karena Dia. Apapun yang dihadapi, tetap tidak berpaling dari Allah. Yosua bukan tidak menghadapi tantangan. Banyak tantangan, banyak rintangan. Sepanjang perjalanan akan beribadah kepada Tuhan. Karena itu belajarlah kepada Yosua. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-18, Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Yang kedua, keluarga Timotius. Timotius ini punya namanya, ada yang tahu? Nama mamanya Timotius? Eunike. Lalu omanya namanya Lois. Ada yang nama Eunike? Lois ada? Nah, Lois ini, oma, itu ia mengajar kepada Eunike, anaknya. Maka itu sudah dikasih oleh Tuhan. Anak-anak kita perlu didik dari kecil tentang kebenaran firman. Orang-orang Yahudi itu mereka dari kecil itu sudah diajar tentang Taurat. Kalau saudara kita di sebelah mereka berkata kata Quran, artinya hafal. Orang-orang Yahudi, anak-anaknya itu dari kecil mereka sudah diajar. Bawa kitab Holy Bible. Lalu orang Yahudi maju diwakili oleh seorang anak kecil, mungkin seperti anak ini, masih kecil. Dia tidak bawa Alkitab. Lalu pendeta dari Indonesia ini berkata, "Kau tidak bawa Alkitab, kau bilang apa? Saya saja bawa Alkitab belum tentu bisa." Maka disuruhlah mulai satu-satu orang Indonesia membaca sampai selesai. Bagus. Giliran yang ketiga, orang Yahudi, anaknya kecil. Mereka hanya menunggu kesalahan dari anak ini. Tapi betapa mereka terkejut ketika anak kecil ini mulai mengucapkan Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 170. Titik koma semua berjalan dengan baik. Saya meninggalkan orang tua saya dari umur 9 tahun. 9 tahun saya sudah merantau. Jadi yang namanya mungkin kasih sayang orang tua itu kurang. Dan saya belajar mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Di Papua saya tinggal dengan orang Papua yang maaf kata pakai koteka. Saya tidur di rumahnya siang dan malam. Di Batak saya tinggal dengan orang Batak. 6 bulan saya di rumah orang Batak, saya bilang, "Pak, Ibu, kalau di rumah jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Batak."
Dan 3 bulan saya sudah bisa komunikasi dengan orang Batak. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 19. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya akan bertanya kepada mempelai pria. Setelah mendengar titah nikah yang telah disampaikan kepadamu, apakah engkau Martin Baibonan bersedia melakukannya? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Pertanyaan yang sama saya akan ajukan kepada mempelai wanita. Setelah mendengar titah nikah yang disampaikan kepadamu, apakah engkau Agustina Bunga Aloh bersedia melakukannya? Iya, saya bersedia. Terima kasih. Kemudian kita lanjut dengan janji nikah. Mereka akan membacakan janji nikah mereka di hadapan Tuhan. Silakan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku Martin Paibonan menerima engkau Agustina Bunga Aloh menjadi istriku yang sah. Aku berjanji dengan sungguh-sungguh akan mengasihimu bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat. Aku berjanji dan setia kepadamu sampai mau menceraikan kita. Aku berjanji akan memelihara dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab atas anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kita, mengajar mereka mengenal, menyembah dan mengasihi Dia serta mentaati segala perintah Tuhan. Silakan mempelai wanita. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku Agustina Bunga Aloh menerima engkau Martin Paibonan menjadi suamiku yang sah. Aku berjanji dengan sungguh-sungguh akan mengasihimu bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku berjanji akan memeliharamu dalam keadaan senang dan susah, di dalam kegelapan maupun keterangan, dua dan kita. Aku berjanji akan memelihara dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab atas anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kita, mengajar mereka mengenal, menyembah dan mengasihi Dia serta mentaati segala perintah. Terima kasih. Sesuai dengan janjimu di hadapan sidang jemaat dan di hadapan Tuhan, maka saya selaku hamba Tuhan meneguhkan pernikahan antara Martin Paibonan dan Agustina Bunga Aloh di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya pengenaan cincin. Saya minta lagi untuk boleh saya pegang.
Jadi cincin ini tidak ada ujung pangkalnya, ya, tidak ada ujung pangkalnya. Itu melambangkan kasih Kristus yang tidak ada ujung pangkalnya. Dengan harapan itulah sore hari ini Martin Paimbonan akan mengenakan cincin ini yang tidak ada ujung pangkalnya. Baik suka maupun duka tetap mengasihi. Amin. Baik kekurangan, baik kelimpahan tetap mengasihi. Seperti cincin ini tidak ada ujung pangkalnya. Silakan dipakai kepada istrinya. Kemudian hal yang sama juga akan dilakukan oleh mempelai wanita Agustina Gunalo kepada suaminya. Ciri-cirinya sama, produknya sama, bundar, tidak ada ujungnya. Begitulah cintanya Agustina kepada Martin Paimbonan, tidak ada ujungnya, selalu sampai mau memisahkan. Silakan. Satu pujian kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini atas berkat dan kasih setia Tuhan bagi kami, sehingga kedua kekasih kami Martin Paimbonan dan Agustina Gunalo hari ini di hadapan sidang jemaat dan di hadapan Tuhan, mereka sudah diteguhkan dalam nikah yang kudus
sehingga mereka boleh menjadi pasangan suami istri di hadapan Tuhan. Karena itu pada sore hari ini kami sebagai hamba-Mu ya Bapa menumpangkan tangan atas kekasih kami ini. Mohon berkat terbaik daripada Tuhan turun atas mereka. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kemenangan, berkat sukacita, berkat kelimpahan, berkat keberhasilan mengalir atas keluarga yang baru ini, sehingga mereka boleh mengarungi rumah tangga mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menjadi jurumudi, Tuhan menjadi kepala atas rumah tangga yang baru ini, sehingga mereka akan menjadi rumah tangga yang berhasil, menjadi rumah tangga yang mempermuliakan nama Tuhan, menjadi rumah tangga yang setia beribadah kepada Tuhan, dan menjadi rumah tangga yang mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada anak-anak cucu, sehingga keluarga ini menjadi saksi dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dalam menjalani rumah tangganya. Apa yang mereka lakukan, kerjakan, usahakan, buat berhasil. Karena itulah janji-Mu untuk setiap orang yang takut akan Engkau. Berkat-Mu akan melimpah kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami serahkan keluarga yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Martin Baibona. Berjalan dalam kasih Tuhan, berjalan dalam kemurahan Tuhan, menikmati segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami minta kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh berhadap-hadapan? Ya, kita akan menyaksikan keluarga ini atau pasangan yang baru ini akan membuktikan kasih mereka yang tulus ikhlas kepada pasangannya. Boleh berikan, terserah mau apa, terserah mau ketik yang terbaik, silakan. Mau cium kudus apa silakan. Selamat ya. Baik. Dengan demikian mulai hari ini kedua kekasih kita ini bukan lagi satu, tapi sudah bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Satu rumah tangga yang baru, dan kita terus dukung dalam doa agar mereka selalu setia kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Yesus, Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Sebabku yang setia, satu celaku yang benar, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, di waktu aku susah, aku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Nama Yesus, nama Yesus.
mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak. Saya akan menyerahkan sebuah Alkitab kepada keluarga yang baru ini, dan sebelum itu saya minta dua orang saksi, ya, yang satu dari pihak keluarga pria, mempelai pria, dan yang satu dari genset, ya. Mari yang nyaman di bawah. Mempelai boleh satu kali. Saya sebagai hamba Tuhan akan menyerahkan akte nikah pernikahan mereka dan sekaligus Alkitab. Jadi Alkitab ini saya berharap supaya dibaca, ya. Jangan mungkin 3 tahun ke depan Alkitabnya tetap bagus seperti ini. Kalau bisa 1 tahun sudah boleh diganti karena tiap hari dibaca, ya. Karena biasa ini dijadikan kenang-kenangan lalu disimpan di lemari. Tiap hari Minggu ditiup, dilap, tapi maunya dia selalu dibaca. Seperti orang membaca surat cinta. Jangan pernah bosan baca surat cinta dari Tuhan. Terimalah Alkitab ini, jadikan pedoman di dalam keluarga kalian. Tuhan memberkati. Ya, kasih. Jemaat Tuhan berkati. Pada saat ini kita masuk dalam doa syafaat serta doa berkat. Saya jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, untuk kebaikan.
serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, menjalani hari-hari mereka. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Pegang tangan mereka dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan, sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Mereka senantiasa mengandalkan Engkau, memegahkan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk rencana-rencana mereka ya Bapa ke depan. Tuhan tolong campur tangan, buka jalan ya Bapa, sehingga keluarga ini boleh melihat penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang tidak berkesudahan. Seluruh umat-Mu yang hadir pada sore hari ini, Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Karena itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah, sertailah kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup dalam kehendak-Mu ya Bapa. Dan biarlah kasih Allah selalu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan janji firman Allah, apa saja yang Engkau kerjakan dengan kedua belah tangan-Mu, apabila disertai takut akan Tuhan, maka Ia jamin semuanya pasti berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan ke meja sebelah kanan saya. Terima kasih. Patungan inde kada bulawanku, ku sorong mati lembang penamu, malam butongan jong mai penangku, mintuna apa ku pokada. Dakmu bagian laung patongan na inang ikori pandin sangkalamaku naeto sengan tulan penangku patongan na dende sang tumba tu akan merampoi nang la tonton ki si sola kaboroku apa bisa mi tu kadanta sola dua tanan umi mintu kada balota Dakmu magian lompat tonganan dengan ikori pandin sangkalamaku naik to sengan tulan penangku patongan na rende moy sang kembang tu akan merampoi
Moi sang tumbang tu akan merampoi nang la tonton ki si sola kaboroku kapang nisami tu kadanta sola du